Anda di SD, SMP, SMA kan pasti tingkat pemahamannya berbeda gitu. Nah, sekarang Anda sudah di level mahasiswa. Nah, kita coba lihat ya, apa sebenarnya tujuan pendidikan kewarganegaraan itu. Nah, yang pertama adalah mendidik mahasiswa agar memiliki kemampuan berpikir, bersikap rasional, dinamis, berpandangan luas sebagai warga negara. Nah, lihat ya. Jadi, kalau kita mau ambil dari ujungnya, berpandangan luas sebagai warga negara, bahwa kita ini atau warga negara Indonesia itu punya kewajiban-kewajiban, punya hak dan kewajiban. Nanti akan dibahas di sesi-sesi berikut, di kelompok-kelompok berikut ya. Nah, tapi jadi mahasiswa itu, gitu kan, dia merupakan satu komunitas yang di sini disebutkan warga negara yang terdidik. Tapi saya sebelum sampai sana ya, berpandangan luas sebagai warga negara. Jadi kalau ada satu peristiwa gitu kan, maka kita tidak boleh menganggap bahwa itu adalah hanya menjadi persoalan di satu wilayah, gitu kan. Hanya menjadi tanggung jawab wilayah. Tapi kita harus berpandangan bahwa ya itu warga negara kita juga. Gitu. Jadi berpandangan luas sebagai warga negara. Selain itu juga kita mungkin perlu juga mempunyai pikiran luas bahwa ada perkembangan teknologi, ada perkembangan masyarakat, ada perkembangan zaman yang harus betul-betul diperhatikan oleh generasi muda. Gitu. Nah, dari bekalnya adalah kemampuan berpikir. Jadi kalau ada apa-apa, jangan serta-merta direspon tanpa Anda punya data, kan gitu kan. Jangan serta-merta bereaksi, sama juga dengan himbauan Kemeninfo kan bahwa janganlah semua apa yang kita dapat kita share gitu kan. Mungkin disaring dulu baru di-sharing gitu kan. Sehingga kita tidak menyebarkan berita-berita yang nggak perlu gitu kan. Kemampuan berpikir, lalu bersikap rasional gitu kan. Bersikap rasional itu adalah yang menggunakan pendekatan berpikir, baik itu pendekatan induktif maupun pendekatan deduktif. Anda pasti tahu itu maknanya apa gitu kan. Jadi ada orang yang percaya kalau dia punya landasan teori. Ada yang percaya bahwa landasannya adalah fakta. Tapi kita gabungkan saja. Kalau tidak ada fakta, tidak ada teori yang mendukung, mungkin kita tidak serta-merta percaya gitu, dengan sesuatu hal. Di kemampuan bersikap rasional, menggunakan pendekatan deduktif, induktif, atau gabungan dari kedua pendekatan berpikir itu. Nah, lalu yang berikutnya dinamis ya. Dinamis artinya karena Anda masih muda gitu kan, Anda belum pada posisi yang berhenti, tapi sedang proses berkembang gitu kan. Makanya menjadi mahasiswa itu janganlah jadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang gitu kan. Tapi bagaimana memanfaatkan waktu? Kenapa senyum Dwi? Tapi bagaimana caranya memanfaatkan waktu agar bisa Anda menjadi mahasiswa yang paripurna, yang kuat intelektualitasnya gitu kan, kuat juga emosionalnya, kuat juga spiritualitasnya, kuat juga aktivitasnya. Jadi Anda punya pengalaman yang banyak gitu. Jadi bersikap dinamis, jangan statis gitu kan. Nah, itu pertama ya. Ini kan sesuatu yang harusnya terjadi, sesuatu yang harusnya dicapai oleh mata kuliah lain, tapi kita ingin mengeksplisitkan bahwa kita ingin mendidik mahasiswa agar memiliki kemampuan berpikir, bersikap rasional, dinamis, berpandangan luas sebagai warga negara. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mendidik mahasiswa dalam menyadari peranan, kedudukan, dan kepentingan mahasiswa sebagai individu. Apa peranan dan kedudukan Anda sebagai individu? Kan? Seperti apa? Lalu sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, dan warga negara Indonesia yang terdidik. Tadi saya bilang kan bahwa diri kita, kayak saya ini bukan Jafar pribadi saja. Banyak fungsi dan kedudukan saya. Misalnya, sebagai pribadi oke, tapi saya juga seorang suami gitu kan, seorang ayah gitu kan, seorang dosen, melekat pada diri saya itu banyak. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga betul bahwa kita itu bukanlah individu yang boleh berkehendak sehendak hati, boleh berbuat sekehendak hati, tapi harus mempertimbangkan, gitu kan.
Nah, apa ininya? Apa yang menjadi dasar ke dalam keluarga itu adalah sebetulnya mengapa kita harus menghormati orang tua, mengapa kita harus menyayangi orang tua? Itu sebenarnya sederhana gitu kan. Karena kita adalah produk kasih sayang. Ada nggak yang Anda lahir bukan produk kasih sayang? Coba saya tanya. Ada nggak di antara Anda lahir ke dunia ini bukan produk kasih sayang? Nggak ada. Pasti ada kasih sayang antara ayah ibu Anda. Sehingga lahirlah Anda kan gitu. Kalau ada orang yang mengaku, enggak Pak, saya enggak tahu-tahu berojol aja. Enggak. Pasti ada proses kasih sayang di sini. Nah, kita adalah produk kasih sayang, berarti kita juga harus menyayangi orang lain. Ya, kalau ditanya, mengapa kamu sayang ke orang lain? Atau peduli kepada orang lain? Nah, saya ini kan juga disayang orang lain. Gitu. Saya ini produk kasih sayang. Ya kalau saya sendiri, contohnya, ya saya disayang emak saya, disayang bapak saya gitu kan. Saya juga harus sayang kepada orang lain. Kenapa? Karena saya sudah dapat limpahan kasih sayang kan gitu. Dan seterusnya itu ya. Nah, lalu yang paling Anda nggak boleh lupa adalah Anda itu atau mahasiswa itu masuk golongan warga negara Indonesia yang terdidik. Banyak harapan yang dilimpahkan kepada pundak mahasiswa. Ada yang nyebutnya agen perubahan. Walaupun juga ada yang jadi agen pulsa ya, agen minyak. Tapi yang benar agen perubahan. Apa artinya? Anda harus bisa mengubah masyarakat. Tapi dimulai dari mana? Dari diri Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda ini adalah masyarakat atau warga negara yang terdidik di level tertinggi. Gitu. Di level tertinggi. Anda boleh baca, walaupun Anda orang MIPA ya, mahasiswa MIPA, baca juga itu. Kenapa saya bilang begitu? Banyak orang-orang eksakta itu justru menjadi pemimpin dunia. Bung Karno itu kan seorang engineer. Pak Habibie juga begitu. Kalau Bung Hatta memang ekonom ya. Tapi banyak pemikir-pemikir dunia itu juga berangkat dari keilmuan eksakta gitu kan. Jadi tidak menghambat untuk bisa mengembangkan diri. Jadi janganlah memikirkan diri sendiri. Karena apa? Karena kita punya fungsi tadi. Sebagai individu, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara Indonesia. Nah, terakhir saya ingin jelaskan di poin kedua ini adalah bahwa Anda kuliah itu sebenarnya dibayar sebagian oleh pajak rakyat. Gitu. Kan ada namanya BKT, biaya kuliah tunggal, adanya UKT. UKT yang Anda bayar itu sebetulnya di bawah BKT. BKT itu biaya kuliah tunggal. Nah, kekurangannya itu ditanggung negara. Gitu loh. Jadi kalau Anda bayarnya misalnya 7 juta gitu kan, sebetulnya nggak 7 juta itu. Lebih dari itu. Apa maksud saya sampaikan itu? Supaya Anda mengerti bahwa Anda menjadi mahasiswa itu sebenarnya juga sebagai amanah rakyat. Gitu loh. Bahwa kita itu dibiayai rakyat. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, saya juga dibiayai oleh negara. Kalau oleh negara berarti kan dibiayai oleh rakyat karena pembiayaan beasiswa itu kan banyak diambil dari pajak kan gitu. Ya kita harus punya tanggung jawab gitu. Jadi kuliah yang baik itu ternyata tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk negara ini. Untuk apa? Agar Anda kelak bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di segala tingkatan. Jangan semua membayangkan pemimpin itu presiden, enggak, di semua tingkatan. Ya. Nah, baru yang terakhir adalah memberikan pemahaman tentang hubungan warga negara dengan negara sehingga mampu membentuk kesadaran mahasiswa dalam menjawab tantangan masa depan dalam bentuk etos bela negara. Sekilas tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ini warga negara punya relasi dengan negara. Ada hubungan yang erat antara warga negara dengan negara. Bagaimana konkretnya gitu kan? Konkretnya adalah apa yang menjadi hak kita itu menjadi kewajiban warga negara. Gitu loh. Apa yang menjadi hak negara itu menjadi kewajiban kita. Gitu. Misalnya pajak. Pajak itu kewajiban negara. Tapi pajak itu menjadi kewajiban kita. Gitu kan? Menjadi hak negara. Tapi negara punya kewajiban mempersiapkan fasilitas umum sehingga bisa digunakan oleh masyarakat banyak. Jadi hak kita merupakan kewajiban negara. Gitu kan?
hak negara merupakan kewajiban kita. Nah, kalau begitu, kalau sudah memiliki kesadaran seperti itu, maka akan melahirkan kesadaran untuk punya etos bela negara. Etos bela negara itu artinya semangat untuk membela negara, keyakinan untuk membela negara, kemauan untuk membela negara. Nah, kenapa harus begitu? Loh, kalau bukan kita yang membela negara, ya siapa lagi? Gitu. Nah, itulah teman-teman tujuan pendidikan kewarganegaraan. Saya akan sampaikan satu slide lagi, nanti kita akan bertanya jawab supaya ada interaksi ya. Bisa lewat dulu. Nah, sekarang apa itu landasan filosofisnya? Kalau tadi kan tujuannya ya, kita beranjak ke atas dikit naik sebagai landasan filosofisnya. Nah, pendidikan nasional harus menumbuhkan jiwa patriotik. Ini kaitan dengan bela negara tadi ya, yaitu mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa. Nah, jangan lupa juga jas merah gitu kan. Jangan lupakan sejarah gitu kan. Lalu sikap menghargai jasa pahlawan dan berorientasi ke depan. Nah, jiwa patriotik itu rasa bela, patriot gitu kan. Patriot orangnya, patriotik sifatnya gitu kan. Jadi punya rasa bela yang kuat tanpa memperhitungkan diri sendiri. Kenapa begitu? Karena negara ini ada tidak ujuk-ujuk, gitu kan. Tidak tiba-tiba. Kalau ujuk-ujuk kan bahasa Bekasi ya. Tidak tiba-tiba ada, tapi melalui proses yang panjang, melalui perjuangan yang panjang. Nah, perjuangan itu dilandasi oleh jiwa patriotik. Banyak orang meninggal, itu kan, menjadi pahlawan, berjuang karena ada jiwa patriotik itu. Tidak membela diri sendiri, gitu. Kalau teman-teman buka sejarah, bahwa orang-orang Indonesia itu tidak semuanya senang dengan kemerdekaan. Kenapa nggak senang? Karena mereka sudah enak, gitu loh. Tapi karena ada jiwa patriotik itulah, dengan semangat kebangsaan lah orang mau berjuang untuk merdeka. Kalau kemarin saya sebutnya sebagai idealisme gitu kan. Kalau nggak ada idealisme, kita nggak akan merdeka. Gitu. Bung Karno, Bung Hatta itu sudah enak, udah Bung Hatta kuliah di luar negeri, mungkin dari segi aspek kehidupan pribadi sudah nggak ada masalah. Tapi yang mereka cita-citakan adalah Indonesia merdeka. Nah, jadi tidak tiba-tiba ada gitu loh. Nah, disitulah perlunya kita punya jiwa patriotik. Jiwa patriotik itu tidak hanya melulu berkaitan dengan perjuangan fisik ya. Seperti Anda belajar pun sebetulnya harus ada jiwa patriotik. Jiwa patriotik belajar sebaik-baiknya, mengerjakan tugas sebaik-baiknya, mendapatkan nilai sebaik-baiknya. Tapi dengan kehormatan yang setinggi-tingginya. Kalau IPK Anda 4, tapi sebagian berasal dari nyontek, nggak ada kebanggaan itu. Mungkin Anda cum laude, tapi semua tahu bahwa Anda itu bla 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 bla, buat apa gitu. Di situ bicaranya soal idealisme, tapi dalam konteks gerak itu adalah berarti Anda punya jiwa patriotik. Gitu. Males bangun pagi gitu. Harus bangun karena kuliah. Itu juga jiwa patriotik sebetulnya. Gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah mempertebal rasa cinta tanah air. Nah, ini dia nih, rasa cinta itu kan wujudnya apa gitu kan? Ada rasa bela, ada rasa memiliki. Mungkin wujud yang nyata ngomongnya gampang, misalnya kita meningkatkan, kita memakai produk dalam negeri, contoh-contoh yang kecil begitu, walaupun gampang ngomongnya tapi susah dilaksanakan. Karena apa? Karena godaan fashion itu luar biasa sekarang gitu kan. Tapi kita harus punya rasa cinta tanah air itu. Jadi jangan sampai negeri kita dijual, kita nggak pernah tahu, nggak pernah peduli. Gitu. Meningkatkan semangat kebangsaan, jadi kita punya apa ya? Punya rasa yang kuat bahwa kita tuh satu bangsa. Gitu. Ngomongnya sekali lagi itu gampang, tapi harus kita perkuat. Kita ini satu bangsa, nggak perlu berantem. Gitu. Jangan gara-gara hal kecil terus kita berpikir untuk, udahlah saya nggak mau di Indonesia aja, saya pengen jadi warga negara Singapura aja gitu. Tapi kalau ada yang mau begitu, saya persilahkan, silahkan, monggo gitu kan. Tapi
ayolah kita bangun dengan semangat kebangsaan gitu kan. Lalu kesetiakawanan sosial, kita punya kepedulian, kita berempati, bersimpati. Nah, kalau yang poin ini saya optimis gitu kan. Saya optimis bahwa bangsa kita ini masih kuat kesetiakawanan sosial. Banyak contohnya, banyak peristiwa-peristiwa yang kita akhirnya selain kita sedih prihatin terhadap gempa di Cianjur misalnya, tapi kita juga lihat bahwa bagaimana semangat orang-orang untuk membantu. Ini harus terus ditingkatkan kesetiakawanan sosial. Kesadaran pada sejarah bangsa bahwa Indonesia itu sekali lagi tidak ada tiba-tiba, tapi lewat proses perjuangan bangsa. Nah, makanya saya agak kaget saat ada menteri itu, mungkin pernah saya sampaikan ya, ada menteri mengatakan bahwa saya tidak tahu masa lalu, tapi saya tahu masa depan. Nggak boleh begitu. Menteri Pendidikan tuh harus ngerti masa lalu. Karena kita itu tidak tiba-tiba ada masa lalu kita. Sama dengan Anda nih, Fauzia, Dwi, Dinda, Adita, siapa lagi ini. Itu kan nggak tiba-tiba segede gini. Salsabila kan. Iya kan? Nggak tiba-tiba segede gini kan? Coba saya tanya, yang paling tahu Anda siapa? Ya orang tuamu lah. Nggak tiba-tiba gede, sudah tiba-tiba umur 17 tahun, nggak begitu. Ada proses panjang. Nah, kita harus mengenali itu. Dalam kehidupan konkret misalnya, mengapa kita harus ziarah gitu kan? Bukan ziarah untuk meminta atau meminta yang apa-apa ya, tapi ziarah bahwa dulu kakek saya tuh di sini loh. Kalau orang tua sudah meninggal itu, orang tua saya tuh dimakamkan di sini. Saya kalau pulang ke Lampung itu, topik utama saya adalah ziarah. Gitu. Karena kebetulan kedua orang tua saya dimakamkan di Lampung ya. Jadi kalau saya ditanya, ada acara apa nih ke Lampung? Ziarah. Gitu. Ziarah, saya diingatkan kembali bahwa ini loh ayah saya di sini dimakamkan. Di sini ibu saya sekaligus, ya saya juga akan seperti itu nanti. Gitu. Jadi banyak aspek psikologis yang terjadi kalau Anda berziarah. Sama juga kalau berziarah ke makam pahlawan ya. Tapi intinya adalah kita punya kesadaran sejarah bangsa. Gitu. Menghargai jasa pahlawan, sudah saya jelaskan tadi, dan berorientasi ke depan. Berorientasi ke depan itu bukan berarti melupakan masa lalu. Tapi juga berarti tidak hanya mengandalkan masa lalu gitu loh. Masa lalu itu dijadikan sebagai pijakan yang baik-baik dilanjutkan, ditingkatkan, yang buruk ditinggalkan. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya ingin Anda memberikan respon dulu sebelum saya lanjutkan. Ada satu slide yang ingin saya buka. Nah ini, tapi ini nanti. Silakan ada yang ingin memberikan respon dulu sebelum saya ngomongin tentang sejarah perumusan dasar negara. Silakan. Masih menyimak? Udah ngumpul belum? Udah ngumpul? Jangan Anda masih belum ngumpul nih jiwanya. Nyawanya belum ngumpul, udah ngumpul ya? Kalau sudah di kampus ya udah ngumpul lah. Cuma kalau lagi di rumah, dekat kasur ya mungkin belum ngumpul. Ada yang ingin memberikan tanggapan terhadap tadi itu? Tujuan pendidikan kewarganegaraan dan landasan pendidikan kewarganegaraan. Ada? Ini ada yang dua juga nih, ada Siti Fatimah dengan Rangga Putra. Satu Zoom berdua. Tapi jangan makan satu piring berdua ya. Nggak kenyang, nggak kenyang. Nggak kenyang nanti. Gitu. Ada yang lain? Ada? Wah, nggak ada ya. Masih belum laku nih jualan saya. Baik, saya akan teruskan ya. Teruskan. Nah, saudara-saudara, saya ingin, ini sebenarnya materi di mata kuliah Pancasila. Tapi saya ingin perkuat agar Anda punya pemahaman yang kokoh tentang bagaimana perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Gitu. Karena biasanya ini bakal rame terus, terutama menjelang 1 Juni. Jadi saya berharap mudah-mudahan Anda pas ada wacana yang berkembang, baik di media sosial maupun di televisi tentang Hari Lahir Pancasila itu, Anda ingat
Recording in progress. Anda ingat saya pernah bicarakan ini. Saya pernah membicarakan ini gitu. Ya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara ini, jadi saya lompat ya dari tujuan landasan filosofis, saya balik lagi sebetulnya ke mata kuliah yang lain, tapi ini sangat penting ya. Ada yang mau ngomong tadi? Atau bocor? Oke. Asal jangan banjir aja ya, bocor boleh lah. Oke. Nah, Pancasila sebagai dasar negara ini, kita mau bicara dari 1 Juni bisa. Kalau kita bicara dari 18 Agustus bisa gitu. Tapi kalau supaya urutan begini aja ya. Yang pasti latar belakang Perang Dunia Kedua itu menjadi landasan atau menjadi menjadi situasi yang memungkinkan kita itu sebetulnya membahas tentang dasar negara. Sebagaimana Anda tahu, Perang Dunia Kedua itu awalnya kan Jepang menang. Jepang menang melawan sekutu. Apa dampaknya? Dampaknya adalah Belanda harus hengkang dari Indonesia atau Hindia Belanda. Belanda cabut tuh, gitu. Kan Jepang berkuasa 3,5 tahun kan di Indonesia kan. Sorry, Jepang itu ya. Jepang berkuasa di Indonesia tuh 3,5 tahun. Nah, berangkatlah Belanda kembali ke negaranya. Nah, tetapi dalam perkembangan Perang Dunia itu ternyata Jepang kalah, gitu. Kalah. Di akhir tuh kalah. Mengapa bisa kalah? Karena Jepang dibom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Saya yakin Anda sudah belajar di SMA. Nah, karena Jepang kalah, maka Indonesia itu akan diserahkan kembali. Kepada siapa? Kepada Belanda, ya kan? Kepada Inggris sebetulnya, kepada Inggris, tapi Belanda dompleng di situ. Karena Belanda tentu berniat untuk kembali menguasai Indonesia. Nah, masa transisi inilah yang dipahami oleh para pendiri negara kita bahwa ini adalah momentum baik untuk memerdekakan itu. Apalagi Jepang pernah janji katanya kan mau memberikan kemerdekaan walaupun tidak jadi ya. Maka dibentuklah yang disebut dengan BPUPKI. Nah, udah masuk ya, nggak usah lama-lama di situnya kan. Nah, BPUPKI bersidang. Nah, sidang pertama inilah yang ada pertanyaan Ketua BPUPKI, Rajiman Widyodiningrat, bertanya kepada peserta rapat, gitu kan. Bapak Ibu yang mulia, di atas dasar apakah negara merdeka ini akan didirikan? Gitu pertanyaannya. Filosofis Groundslagnya apa? Gitu. Di atas dasar apakah negara merdeka ini akan didirikan? Gitu. Nah, banyak yang pidato, teman-teman sekalian, banyak yang pidato. Bung Karno termasuk, Bung Hatta pidato, Supomo pidato, Muhammad Yamin pidato, puluhan yang pidato itu. Nah, memang 1 Juni Bung Karno melakukan penyampaian gagasannya. Nah, beliau memberi nama Pancasila. Ini bahasanya begini, atas bisikan sahabat ahli bahasa, ku beri nama ia Pancasila. Pancasila isinya apa aja? Ini kan kita jarang baca pelan-pelan karena bosen ya istilahnya kan. Nah, kita baca pelan-pelan gitu kan. 1, kebangsaan Indonesia. 2, internasionalisme atau perikemanusiaan. 3, mufakat atau demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. 5, ketuhanan. Ku beri nama ia Pancasila. Tapi kalau saudara-saudara sekalian merasa terlalu banyak, maka kita sebut Trisila. Cuma saya lupa tuh sila-silanya, Trisila itu. Kalau masih kebanyakan juga, maka jadikan Ekasila. Ekasila itu gotong royong. Itu. Nah, jadi kalau ditanya,
apa betul bahwa 1 Juni itu lahir Pancasila? Lahir sebagai istilah, iya. Gitu. Istilah Pancasila itu membayangkan ini, menyebutnya Pancasila. Nah, tapi ini kan belum selesai. Masih proses, masih mentah ini kan. Nah, lalu BPUPKI ini membentuk panitia kecil atau panitia 9. Ketuanya Bung Karno juga. Ya, ketuanya Bung Karno. Maka lahirlah apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Jakarta Charter. 22 Juni 1945. 21 hari setelah ini. Nah, isinya seperti ini, teman-teman sekalian. Coba lihat nih. Sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang lainnya sama dengan yang kita kenal sekarang. Ya, jadi bedanya di sini aja dengan yang kita kenal sekarang. Lalu pertanyaannya, mengapa berubah kan gitu kan? Nah, setelah Piagam Jakarta itu, ternyata ada kelompok-kelompok saudara-saudara kita dari timur keberatan dengan istilah ini. Kenapa? Seolah-olah ini adalah negara Islam, gitu loh. Padahal mah tidak kan? Coba baca deh. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi bagi umat Islam aja, gitu loh. Bagi umat Kristen yang berlaku ajaran agamanya masing-masing, gitu kan. Nah, tapi ini dianggap ini seperti negara Islam. Tidak sebetulnya, gitu kan. Nah, karena hari-hari itu adalah hari-hari yang penting, kalau tidak bisa dijaga persatuan bakal berpecah belah. Jepang masih ada di situ, gitu kan. Oleh karena itu ada kompromi di situ, ada konsensus, gitu. Akhirnya sila 1 ini diubah namanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ditetapkannya 18 Agustus 1945. Pada saat kapan? Pada saat mengesahkan dasar negara dan undang-undang dasar negara. Seperti yang kita kenal sekarang. Nah, ini rangkaiannya. Jadi Pancasila itu tidak tiba-tiba ada di sini. Gitu kan? Tapi ada kaitan dengan ini, ada kaitan dengan ini. Gitu ya. Supaya apa ini saya sampaikan, supaya Anda tidak ragu gitu. Tidak ragu karena memang ada kelompok-kelompok masyarakat yang ingin patokannya adalah Pancasila 1 Juni. Gitu. Sebetulnya tidak bisa begitu gitu kan, karena prosesnya panjang. Ini yang sudah berlaku ya. Karena ini kan kita belum merdeka. 1 Juni itu kita belum merdeka. 22 Juni kita belum merdeka. Nah, 18 Agustus kita sudah merdeka, sudah terbentuk negaranya. Gitu. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi tambahan pengingat bagi kita semua bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, nah sekarang baru kita masuk yang tema kita hari ini. Ini memang materi gabungan. Nah, hari ini kita bicara soal identitas nasional, gitu. Tapi saya masih menunggu kalau ada di antara Anda yang ingin merespon apa yang saya sampaikan tadi. Silahkan. Saya udah ngomong 34 menit. Ada? Wah, agak susah suaranya. Suaranya sayang banget dikeluarin ya. Ini Rangga aja, Rangga. Rangga, silakan. Izin bertanya, Ya, silakan. suara saya terdengar? Ya, Pak. Dan tadi kan pas ada kayak sidang BPUPKI gitu-gitu, Ya, itu di situ ini berarti Pak kayak konflik antar warga negara Indonesia gitu Pak. Indonesia ini maunya jadi negara seperti apa gitu Pak. Konflik ini konflik di dalam negeri. Pak. iya. Mungkin istilah yang tepat bukan konflik ya Rangga ya, tapi perdebatan yang sengit, gitu kan? Perdebatan yang sengit dari para anggota BPUPKI untuk menentukan dasar negara.
Hanifah bocor tuh Hanifah. Jadi tetap aja ada kelompok-kelompok, ada kelompok yang ingin liberalisme, ada yang kelompok ingin komunisme, ada yang agama. Nah, kita ingin tidak mengambil itu gitu kan. Jadi kalau yang kelompok agama mungkin diwakili oleh Wahid Hasyim, diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo gitu kan. Nah, kalau kelompok nasionalis, Bung Hatta, Bung Karno itu sebetulnya satu kelompok ya, kelompok nasionalis gitu kan. Ada juga yang kelompok komunis juga ada. Saya tidak hafal namanya ya. Tapi yang pasti ada perdebatan sengit untuk itu. Tapi menurut saya itu malah bagus gitu loh. Jadi kan munculnya dasar negara itu atas kesepakatan dari orang-orang yang berapat atau bersidang gitu. Nah, nanti akan ada lagi perdebatan yang nggak selesai itu, Rangga dan kawan-kawan, itu di konstituante. Mungkin Anda pernah dengar kata itu ya. Konstituante itu adalah badan legislatif yang dibentuk selesai pemilu 1955. Nah, ternyata di rapat sidang konstituante itu ingin merubah Pancasila. Gitu. Masih pertarungan antara kelompok komunis, nasionalis, dan agama. Makanya Bung Karno mengeluarkan dekret 5 Juli 59. Gitu kan. Karena memang ada perdebatan. Jadi di Indonesia ini memang perdebatan tentang dasar negara itu sebetulnya mungkin ya secara substansi nggak pernah selesai. Tetapi secara yuridis sudah selesai. Kenapa? Karena kita kan sudah punya undang-undang dasar. Nah, di pembukaannya isinya itu. Gitu. Kalau di masyarakat kebanyakan nggak ada konflik. Nggak ada. Ya boro-boro konflik, kita sedang berjuang mendapat kemerdekaan kok. Kita sedang mempertahankan kemerdekaan. Jadi untuk apa? Untuk bertengkar itu sayang banget gitu kan, istilahnya begitu ya. Karena kita sedang berjuang gitu kan. Nah, tapi sekali lagi mungkin kita nggak tahu ya sampai kapan akan terjadi berhenti, karena ideologi itu kan memang tidak pernah bisa dihentikan. Itu kan pemikiran orang gitu kan. Ya sama lah dengan kita sekarang, misalnya ya kalau memang mau dilebarkan, misalnya ada orang yang memang inginnya bebas, terjadilah hedonisme ya. Pokoknya yang penting enak, yang penting nikmat, gitu kan. Tapi ada orang yang memang nggak begitu dong, gitu kan. Kita harus menjaga diri kita supaya bisa lebih baik, gitu kan. Itu selalu begitu. Antara orang yang idealisme dengan orang yang pragmatisme juga pasti benturan terus. Tapi saya menganggap bahwa benturan pemikiran itu nggak apa-apa. Yang penting jangan benturan fisik, gitu. Ya misalnya Fatimah dengan Rangga punya perbedaan pemikiran, nggak apa-apa. Tapi jangan pakai golok, gitu loh. Di kalangan ilmuwan juga biasa kan terjadi perbedaan pendapat, nggak apa-apa gitu. Yang penting kalau itu hasil riset, di risetnya yang benar gitu. Bukan riset abal-abal gitu kan. Pemenang Nobel itu kan biasanya risetnya lama. Ya kan? Lama. Karena apa? Karena dia ingin menemukan sesuatu yang memang bermanfaat tapi agak fenomenal ya. Fenomenal. Kalau yang biasa-biasa saja kan enggak. Gitu. Begitu ya Rangga ya? Iya, terima kasih Anda sudah merespon. Yang lain masih ada? Pak, saya ingin Oh iya, merespon. Messi ya. Silakan Messi. Messi, Eh, Messi, saya mungkin ingin, Bengawan. Messi. saya mungkin ingin bertanya di Piagam Jakarta, kenapa dia tuh Islamnya tersurat banget? Hmm. Makanya nggak heran kan orang yang tidak Islam nggak setuju sama Piagam Jakarta itu. Apalagi kan kata Bapak tadi, walaupun artinya tuh hanya bagi pemeluk-pemeluknya, tapi karena dia tersurat banget, jadi kan nggak heran Pak, yang Iya, non-Islam itu tidak setuju. Itu iya. sih Pak. Di Piagam Jakarta ini sebetulnya ada anggota yang Kristen, A.A. Maramis namanya.
Maramis itu dari Manado ya? Atau dari Sulawesi? Saya lupa ya. Maramis itu kan marga ya biasanya ya. Maramis itu ada di sana. Sudah bersepakat sebetulnya. Jadi pada saat itu Missy, Anda manggilnya Missy atau Fania ya? Misi boleh, Fania juga Missy. boleh. Oh. Jadi pada saat itu Fania, orang tuh nggak berpikir terlalu apa ya? Terlalu apa istilahnya tuh? Ini kita sedang mempersiapkan kemerdekaan gitu. Jadi berpikirnya yang besar aja gitu kan. Jadi tidak ada, kalau pakai bahasa agama itu, tidak ada suuzon, tidak ada buruk sangka, nggak ada. Semuanya berbaik sangka semua, gitu kan. Bahwa kita sedang mempersiapkan kemerdekaan. Jadi Pak Maramis itu, bahkan sampai setelah merdeka dan seterusnya, juga nggak pernah mempersoalkan itu, gitu kan. Nah, tetapi kan orang kan ada yang terungkap, ada yang tidak. Makanya kan ada tokoh-tokoh dari timur itu yang mendatangi para anggota BPUPKI. Ini gimana nih gitu kan. Nah, akhirnya sekali lagi saya bilang bahwa ada semangat kelapang dadaan dari semua pihak. Ya sudahlah, kita ini pengen merdeka, jangan dulu ribut-ribut soal ini kan gitu kan. Nah, akhirnya terjadilah kompromi. Gitu kan, kompromi, konsensus. Jadilah Ketuhanan Yang Maha Esa. Gitu. Jadi sebenarnya kalau saya melihatnya sebagai proses sejarah, itulah dinamika dalam perumusan dasar negara. Jadi menurut saya tidak buruk kalau menurut saya. Semuanya baik, toh akhirnya kita menggunakan sila pertama itu Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang tidak ada orang keberatan atas sila ini kan. Gitu. Ya wajar lah. Kan gini ya, kita belum punya pengalaman memerdekakan negara. Gitu kan. Kita kan ratusan tahun dijajah. Ratusan tahun dijajah, kita belum pernah mengalami republik, ada kesultanan, ada kerajaan, gitu kan. Nggak pernah mengalami sebagai negara merdeka. Nah, pada saat situasi seperti itu, yang butuh adalah kelapang dadaan, lapang dada. Kita ini pengen merdeka, gitu. Sayang kalau kita diributkan dengan hal-hal itu. Nah, tapi perdebatan harus terjadi. Kalau perdebatan nggak terjadi, kan nggak ketemu titiknya nanti ini. Titiknya nggak ketemu. Gitu. Dalam dunia manapun sebetulnya perdebatan, diskusi itu harus terjadi. Ada dialektika namanya, sehingga ketemulah yang paling baik yang seperti ini. Gitu. Jadi itu proses aja. Sama dengan misalnya kayak Fania misalnya, mungkin pernah bertanya ke orang tamu, kok namaku ini Missy Fania Volni Sungkono. Coba kalau ditanya gitu, orang tuamu kira-kira jawab apa? Karena arti namanya mengandung doa, Pak. Iya, kan gitu kan? Mungkin waktu kecil kan nggak pernah protes sama nama itu. Tapi bisa saja. Kenapa kayak begini kan gitu kan? Bisa saja kan? Kita kan pernah juga mungkin. Kayak saya juga kan pernah protes juga misalnya. Nama saya kenapa begini gitu. Jadi itu kan saya tanya setelah saya gede. Waktu saya kecil kan enggak. Sama juga dengan begini. Kita kan masih kecil saat merdeka itu. Gitu kan? Ya kan masih kecil ya. Sekarang aja baru 77 tahun. Kalau untuk hitungan negara itu kita masih muda. Masih muda sebetulnya. Kalau hitungan sebagai sebuah negara gitu kan. Nah artinya itu adalah dinamika yang terjadi. Dinamika yang terjadi dan itulah kehebatan para pendiri bangsa itu. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda aliran politik. Tapi mampu melahirkan Pancasila sebagai dasar negara. Anda boleh baca teman-teman buku sejarah kelahiran Undang-Undang Dasar, sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 45 itu, di situ kalau Anda lihat di anggota BPUPK itu ada orang Chinese-nya, ada orang hampir semua perwakilan itu ada. Gitu. Jadi saya malah kagum gitu kan. Jadi kalau sekarang ini banyak orang-orang yang berbeda pendapat lalu berkelahi dan anarki, kok kita kalah ya sama para pendiri bangsa di zaman 77 tahun yang lalu? Mengapa mereka yang hidupnya susah, dijajah, sekolah juga belum lancar-lancar banget, kok bisa berkompromi gitu? Mengapa di era sekarang yang jauh lebih maju, pendidikan sudah begitu hebat, kok kita bisa nggak bisa berkompromi? Artinya ada yang salah di situ. Gitu. Nah, saya menduganya tidak persoalan ideologinya,
tapi aspek kepentingan-kepentingannya gitu. Karena kalau diskusinya tidak ada kepentingan yang memberatkan, sebetulnya nggak terlalu susah gitu. Tapi kalau diskusinya ada kepentingan untuk memenangkan kepentingan tertentu, nah baru. Makanya saya termasuk orang yang tidak begitu nyaman dengan perdebatan-perdebatan yang sebetulnya sudah selesai. Gitu. Tapi Anda sebagai mahasiswa perlu tahu gitu kan. Tapi perdebatan itu sudah selesai. Kalau kita masih berdebat juga soal dasar negara, pertanyaannya, kapan kita mau majunya? Kok kita masih di situ-situ aja gitu? Kita ngomongin perdebatan tentang dasar negara, orang sudah kemana-mana, orang sudah ke bulan, orang sudah apa gitu. Kita masih ngomongin tentang dasar negara. Gitu. Gitu ya, Fania ya. Jadi memang dinamikanya seperti itu. Gitu. Oke? Baik, makasih, Pak. Oke, baik. Ada lagi satu lagi terakhir sebelum saya lanjutkan? Oke, baru sudah 2 ya. Oke, sambil nunggu saya ingin mulai dengan materi tentang identitas nasional. Ini sebetulnya akan disampaikan oleh kelompok 1 ya. Tapi saya ingin menyampaikannya dengan cepat saja. Nah, sekarang kita ngomongin sejarah lagi nih. Sejarah walaupun mungkin terasa sampai sekarang gitu kan. Saya menyebutnya potret Indonesia masa kini. Nah, memang ini jauh saya tarik sejak tahun 97. Nah, mungkin Anda belum lahir ya, tahun 97 itu. Anda kan lahir tahun 2003 ya, 2004 gitu ya. Atau 2000 berapa? Rangga tahun berapa lahir, Rangga? 2003, Pak. 2003 kan. Jadi Anda tuh 97 kita krisis. Krismon namanya, terkenal dulu itu. Apa cirinya? Ciri yang paling gampang adalah kurs dolar makin tinggi. Satu, itu yang paling nyata ya. Saya tuh ngalami dolar itu cuma 2.500. Bahkan pernah 2.000 di era Orde Baru itu. Makanya kalau saya nggak suka menjelekkan Orde Baru. Kenapa? Karena ada sisi baik di Orde Baru itu. Kita tuh nggak boleh membenci sesuatu karena satu dua hal gitu. Sementara ada hal-halnya yang lebih baik. Gitu. Kayak sekarang nih, ada partai yang ingin sistem proporsional tertutup. Itu dipakai Orde Baru dulu. Kita membenci Orde Baru, tapi kita pakai sistemnya, kan aneh gitu kan. Nah, tapi ada yang bagus dari Orde Baru itu. Nah, ciri yang kedua adalah utang negara dan utang swasta itu jatuh temponya tahun ini. Tahun 97. Kita nggak sanggup bayar. Makanya ada 16 bank yang dilikuidasi. Gitu. Ini pengangguran luar biasa. Jadi utang itu, jadi kalau Anda pernah dengar istilah pertumbuhan ekonomi itu dulu tidak hanya 0, tapi bisa minus. Gitu. Kita kan pertumbuhan ekonomi kita kan sekitar 5% misalnya gitu. Di tahun itu tuh boro-boro naik gitu kan. Jadi kalau jalan itu, kalau 0 itu kan jalan di tempat, kita mungkin mundur saat itu ya. Nah, krisis moneter, sambung krisis ekonomi, krisis politik, ujungnya adalah Pak Harto mengundurkan diri tahun 98, 21 Mei 98. Saya udah gede waktu itu. Saya sudah 30 tahunan ya. Mudah-mudahan nggak salah ya. Karena saya ingat banget Pak Harto itu berkuasa tahun 66 sampai 98. Ya, saya 32 tahunan lah waktu itu. Nah, krisis politik, Pak Harto mengundurkan diri. Gitu. Nah, ini juga kita harus ulang lagi, baca lagi gitu kan. Jadi Pak Harto itu kalau beliau mau masih bisa bertahan. Tapi perang gitu loh. Tentara itu masih dalam kekuasaan Pak Harto. Pak Harto kan masih panglima tertinggi sesuai dengan Undang-Undang Dasar kan. Tapi beliau nggak mau. Gitu. Nah, tapi belum pernah disidangkan Pak Harto itu dengan tuduhan KKN dan sebagainya gitu. Karena beliau keburu sakit. Walaupun akhirnya meninggal ya. Nah, ada krisis kepercayaan, ada krisis moral, krisis multidimensi. Ini sejak 98 sampai sekarang.
Ya mungkin yang kita agak bingung adalah pemerintah belum pernah menyatakan bahwa kita sudah selesai krisisnya. Belum pernah sampai sekarang. Gitu. Tahun 2008 pernah krisis juga katanya gitu. Zaman Pak SBY itu pernah krisis juga. Gitu. Yang ada simpan kredit yang macet itu di bank apa itu dulu. Populer sekali di era SBY ya. Nah, jadi ini krisis. Nah, akibatnya apa? Ini menyangkut karakter bangsa. Gitu. Nah, ini yang ingin saya jelaskan ya. Jadi situasi bangsa kita sejak 97 sampai sekarang itu masih dalam situasi krisis. Apalagi kemarin kita pandemi 2 tahun ya. Pandemi 2 tahun itu sebetulnya kita pada posisi yang tidak baik-baik saja gitu. Walaupun sebagai akademisi saya agak aneh juga gitu kan. Di tengah kita lagi pandemi, tapi kita mau bikin ibu kota baru. Gitu loh. Saya agak kurang ngerti itu sebetulnya logikanya gitu. Kita sedang pandemi, tapi pengen bikin ibu kota baru. Gitu. Di TV saya lihat tuh, kemajuannya sekarang sudah 15%. Jadi Rangga boleh tuh melamar kerja di IKN itu. Ya. Kalau saya nggak mau ya, saya kalau misalnya ibu kota negara pindah ke sana, ke IKN, Jakarta kan agak lengang ya, wah enak juga gitu kan. Nggak terlalu sesak seperti sekarang gitu kan. Nah, oke. Nah, sebenarnya seperti apa karakter bangsa Indonesia itu? Kan kita ngomongin soal identitas nasional kan. Identitas itu kan cirinya karakter kan. Ciri itu karakter. Nah, pertama kita tuh punya kehalusan budi ya. Kita tuh sensitif dalam arti positif ya. Jadi nggak enakan gitu kan. Kalau ada orang yang memberi, kita akan balik memberi gitu kan. Take and give-nya gitu. Kehalusan budi. Lalu nyambung kita tuh sopan santun. Sopan santun ke orang tua, ke tokoh masyarakat, kita menghormati. Lalu rukun, ada kerukunan, nggak gampang berkelahi gitu kan. Toleransi, ada solidaritas sosial, ada idealisme. Nah ini 6 karakter ini yang mungkin sedang bergeser gitu loh. Saya mulai dari bawah ya, misalnya idealisme. Idealisme itu apa sih? Idealisme itu adalah satu sikap yang menjaga hal-hal yang ideal, gitu kan. Misalnya tadi saya bilang kan, Anda ingin lulus cum laude tapi dengan proses belajar yang jujur, gitu kan, yang maksimal, yang sungguh-sungguh, gitu kan. Nah itu adalah idealisme. Idealisme itu penting. Kenapa idealisme itu yang membuat manusia itu utuh ya. Jadi kalau Anda terlalu pragmatis, ya udahlah nggak penting mau nyontek mau enggak, yang penting nilai bagus. Anda sudah kekurangan idealisme berarti. Berarti Anda sudah masuk jebakan pragmatisme. Yang penting enak, yang penting bermanfaat gitu kan. Nah, tapi bagaimana menjaga idealisme itu? Nah, jadi lawan dari idealisme adalah pragmatisme. Nah, kalau saya bawa kepada kehidupan Anda muda-mudi gitu kan, misalnya Anda ingin mencari pasangan hidup gitu kan, Anda harus punya idealisme. Nah, Anda harus punya kriteria yang baik. Coba, setuju nggak begitu? Jangan ngasal gitu kan. Misalnya, ya mau dia kayak apa juga yang penting hidup gitu kan. Enggak ya. Jadi ada idealisme dalam memilih pasangan. Ini ilustrasi saja loh ya, bicara soal idealisme itu. Coba saya tanya ke Fania ya. Kalau Anda milih suami itu, yang kaya apa yang baik? Kok mikirnya serius banget, sampai matanya ilak-ilak gitu. Yang kaya apa yang baik? Yang kaya dan baik. Ya itu kan, kalau udah suruh milih nggak bisa kan, berarti double kan. Nah itu contohnya aja gitu kan. Jadi kalau Anda ada 2 pria, yang satunya kaya, yang satunya baik,
Baik dalam arti luas loh ya. Baik pendidikannya, baik karakternya, jujurnya oke. Oke? Nah, dibandingkan dengan orang kaya, tapi kayaknya dari orang tuanya, kayaknya dari bla 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 bla. Saya pikir kalau saya menganggap lebih baik pilih yang baik. Gitu. Orang kaya itu bisa miskin, gitu kan? Tapi orang baik bisa kaya. Nah, ini hipotesis ya. Nanti Fania tentukan sendiri pada saatnya. Gitu kan? Tentukan sendiri pada saatnya gitu. Memang betul sih. Kalau di Islam ya sebagai perbandingan, kalau Anda milih pasangan 4 kriterianya. 4 kriterianya Fania. Keturunannya bagus, dari keturunan orang baik-baik katanya. Kekayaannya ada, gitu kan? Kok lupa ya? Mungkin Fauzia bantu dong. Bantu saya coba. 4 kriteria itu apa saja dalam dalam memilih pasangan? Kalau kriteria setahu saya ini Pak, yang bibit, bebek, bobot apa? Oh, baru 3 ya? Iya, Bibit. satu lagi lupa. Iya, jadi pertama keturunan, gitu kan? Keturunan dari orang baik-baik. Yang kedua itu bibit ya. Kalau bebet apa? Aduh, kita lupa ya. Tapi saya memahaminya begini. Pertama dia keturunan baik-baik, dia kaya, dia ganteng atau cantik. Gitu. Nah, kalau bukan nggak ada ya. Nah, yang keempat ini adalah yang agamanya baik, gitu ya. Dia beragama, apapun agamanya kan gitu kan. Walaupun tidak perlu kawin beda agama ya, tapi yang seagama gitu kan. Nah, kalau tiga-tiganya nggak ada, ya paling tidak dia beragama yang baik, gitu. Jadi karena apa, dengan kebaikan itu dia bisa menata hidupnya untuk bisa lebih baik. Nah, kalau saya punya pengalaman, saya dengan istri saya itu mulai dari 00, dari nggak punya apa-apa, gitu. Tapi kan sekarang orang juga berpikirnya beda. Misalnya punya suami lebih tua 5 tahun, tapi udah kaya gitu kan, udah punya rumah, nah mungkin beda lagi mikirnya. Nggak tahu tuh Anda posisinya di mana, saya nggak usah tanya ya. Itu masih perjalanan panjang. Anda masih semester 2 soalnya kan. Kecuali kalau Anda semester 7. Kalau semester 7 saya sudah tanya gitu. Kapan Anda akan dilamar kan gitu. Gitu. Kalau semester 7 belum punya pacar itu tanda-tanda berarti. Tanda-tanda belum akan dilamar cepat kan gitu kan. Nanti Anda tidak punya PW kan. Tidak punya pendamping wisuda nanti. Gitu. Nah, tapi kalau Anda nggak punya pendamping wisuda, nggak usah khawatir. Ada rental PW kok di Jalan Pemuda itu. Rental pendamping wisuda. Anda tinggal pilih tuh, mau yang tinggi, mau yang agak-agak gemuk gitu kan, agak-agak ganteng gitu kan. 1 jam 100.000 kali ya. Gitu. Percaya atau tidak terserah ya. Oke, itu selingan aja ya. Baik. Nah, akhirnya gitu kan, dengan krisis yang tadi saya sampaikan itu, maka telah terjadi perubahan secara pelan-pelan tapi pasti. Budaya atau karakter itu bergeser, kehilangan orientasi nilai. Orientasi nilainya itu bergeser. Tadi saya bilang kan, dari idealisme menjadi pragmatisme, gitu. Dari jujur jadi enggak jujur, gitu. Lalu emosional, temperamental, gampang marah, gitu kan. Kan kita sering lihat di TV itu, gara-gara hal sepele orang bisa bunuh orang. Gara-gara malu, takut malu, buang bayi, gitu kan. Itu kan emosional gitu kan. Kasar itu artinya pemarah gitu kan. Nah, ucapan nggak terukur gitu kan. Lalu gersang, miskin budaya, miskin spiritual. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya. Apakah kita sedang mengarah ke arah sini? Ya kita semua bisa jawab, benar nggak gitu. Ya kan? Jadi kalau ada gaya orang atau tersinggung sedikit langsung nampol, nah itu berarti dia masuk ke sini. Gitu kan. Tapi kalau dia masih toleran gitu kan, masih ya menjagalah gitu, menegur baik-baik dan seterusnya.
atau kalau dari aspek penampilan Anda itu yang menjaga kenyamanan gitu kan, tidak pamer-pamer yang nggak perlu gitu. Nah, itu menjadi. Nah, akibatnya apa? Bangsa Indonesia kehilangan identitas nasional. Itu latar belakang bahasan tentang identitas nasionalnya. Sekarang kita beranjak, apa artinya identitas nasional? Gitu. Jam 10 ya. Nah, yang pertama adalah identitas nasional itu adalah manifestasi. Manifestasi itu adalah perwujudan ya. Perwujudan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan suatu bangsa atau nation dengan ciri-ciri khas. Dan dengan ciri-ciri khas tersebut, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Itu yang disebut dengan identitas nasional. Jadi, ciri khas ini menjadi apa ya? Menjadi clue ya untuk membedakan satu bangsa dengan bangsa lain. Nah, kita kan mungkin kenal bangsa Jepang ya. Coba bangsa Jepang itu kan bangsa yang terkenal dengan disiplin yang tinggi gitu kan. Dengan apa semangat kerja yang tinggi dan seterusnya gitu kan. Dan lain-lain gitu. Atau kita lihat misalnya India itu cirinya apa gitu kan. Nah, itu kita bisa lihat dari banyak perspektif ya. Nah, tapi sekarang ini memang kadang-kadang sudah mulai campur baur gitu. Kalau Anda suka perhatikan ini pertandingan bulu tangkis itu karena kebetulan saya mengamati di televisi ya. Jadi saya lihat tuh Jepang, Korea, Cina, termasuk Cina Taipei, itu kalau tampil di televisi bertanding itu mirip banget. Gitu. Coba apanya yang mirip? Apanya yang mirip? Siapa yang suka olahraga? Apanya yang mirip? Apanya yang mirip? Ya. Apa yang mirip? Jepang. Ini ciri fisik loh ya. Jepang, Korea, Cina Taipei. Apa yang mirip? Matanya. Kok susah sih nyebutnya? Matanya. Jadi kan saya suka perhatikan. Iya ya, matanya susah dibedakan tuh mana. Sekilas kalau tidak didukung oleh referensi atau yang suka nonton film, susah membedakannya mana ketiga itu. Gitu. Keempat itu ya. Memang kalau Taipei dengan Cina kan memang satu garis lah. Nah, tapi Thailand itu punya ciri sendiri. Justru saya melihat yang punya kemiripan dengan orang Indonesia itu Thailand. Nah, yang suka nonton bulu tangkis di TV, coba saya perhatikan, kok jadi mirip orang Indonesia gitu kan. Nah, cuma yang agak apa ya, agak berasa-berasa gitu kan, pada saat pemain Indonesia bertanding, yang mainnya sipit juga. Gitu kan. Yang mainnya sipit juga. Nah, karena apa? Karena banyak pemain-pemain Indonesia kan memang berasal dari Cina kan. Walaupun mereka sudah tinggal di Indonesia. Jadi orang Cina keturunan Indonesia orang Indonesia keturunan Cina yang mungkin bahasanya masih medok Jawa misalnya kan. Nah, itu kan bineka tunggal ikanya kita di situ kan. Oke, kita teruskan ya. Nah, saya ingin ini saja meyakinkan bahwa ciri khas bangsa itu yang membedakan dia dengan bangsa lain. Gitu. Banyak ciri selain fisik, mungkin mata pencaharian, mungkin situasi geografis gitu kan, beda-beda itu. Kalau orang yang tinggal di pantai dengan tinggal di pegunungan itu pasti punya kultur yang berbeda. Gitu. Oke. Kita sambung dengan pengertian identitas, ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan orang lain. Nah, kalau pernah nggak Anda ada di situasi keramaian, mencari ayah, ibu, atau adik Anda, atau kakak Anda dengan mudah, gitu.
Oh, di sana tuh ada. Itu dibantu dengan apa? Dengan ciri ya. Kalau Anda pernah umroh, gitu kan? Itu juga kadang-kadang susah juga. Ini kalau lagi mencar itu susah menunjuk, oh dia gitu kan. Nah, jadi identitas itu salah satunya adalah untuk penanda ya, penanda seseorang seperti apa. Nah, kalau Anda lihat di tempat parkir, kalau belum ada remote, itu susah membedakan mobil itu. Tapi karena ada remote kunci itu, tinggal dibunyikan aja ketahuan, oh itu mobil kita. Gitu. Nah, itu ciri-ciri ya kalau bicara soal identitas. Nah, sekarang bagaimana identitas dalam terminologi antropologi? Identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi, golongan, kelompok, komunitas, dan negara sendiri. Jadi selain sifat tadi, juga ada kesadaran kelompok, gitu kan. Kalau Anda punya komunitas, pasti punya ciri-cirinya, gitu. Jadi ada kesadaran bahwa itulah identitas saya, gitu. Kalau di UNJ itu biasanya para senior itu sangat ketat agar mahasiswa barunya pakai jaket hijau, gitu kan, almet, jaket alma mater itu kan menjadi ciri, gitu kan. Nah, ciri itu nanti akan melahirkan entah itu kebanggaan, entah itu apa namanya, rasa hormat, gitu kan. Jadi kita jaga. Makanya almet tuh nggak boleh ditaruh sembarangan misalnya, gitu. Kalau pada bentuk negara kan ada apa, bendera dan seterusnya ya. Tapi di situ sifat khas yang didukung oleh kesadaran dari orang yang punya ciri. Gitu. Dalam bentuk fisik juga mungkin Anda pernah mengalami bahwa Anda dikenal sebagai orang yang seperti apa. Gitu. Nah, saya nggak tahu tuh, Fania itu suatu kecil rambutnya kayak gitu nggak misalnya? Berubah nggak? Biasanya ada ciri itu. Gitu. Ada yang memang rambutnya selalu segitu. Gitu. Kalau penyanyi itu, kalau Anda pernah kenal Yuni Shara, penyanyi tua ya, itu sejak muda rambutnya segitu. Karena dia ingin orang mengenal dia sebagai, ya rambutnya begitu. Gitu. Nah, kalau dulu kan pemain band itu gondrong. Gondrong ya. Sekarang kan sudah mulai pemain band itu nggak gondrong. Tapi gondrong tetap menjadi ciri khasnya pemain band misalnya. Gitu. Kalau Anda lihat YouTube konser Dewa di JIS tuh banyak pemain-pemainnya yang gondrong. Baik penyanyi maupun pemain alatnya gitu kan. Oke. Lalu yang berikutnya nasional. Gitu. Nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar. Yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Nah, saya ingin singkat saja di sini mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu diikat oleh salah satu kesamaan yang mendasar adalah kesamaan senasib dan seperjuangan. Kita adalah bangsa yang lama dijajah oleh negara penjajah. Itu yang mengikat kita sebetulnya. Walaupun untuk generasi muda kan nggak ngalami ya, sehingga Anda nggak ngalami bagaimana dijajah. Gitu. Tapi kita nggak boleh lupa kita pernah dijajah. Jangan mau dijajah lagi maksudnya. Gitu. Oke. Nah, identitas bangsa itu melahirkan kebangsaan nantinya, melahirkan nasionalisme, gitu kan. Nah, lalu setelah kita tahu tentang identitas nasional, maka apa yang menjadi keharusan kita sebagai warga negara? Di sini ada 3 poin. Setiap warga negara harus memiliki kesadaran. 1, pentingnya penghargaan terhadap suatu identitas bersama untuk menegakkan Bhinneka Tunggal Ika. Kesatuan dalam perbedaan. Nah, ini saya ingin sampaikan lah teman-teman ya. Jadi, kita tuh memang berbeda, tapi tidak perlu berantem, tidak perlu berpecah belah. Gitu. Makanya saya kan sering berulang mengatakan bahwa janganlah mengatakan agama itu sama. Itu nggak benar gitu. Yang betul adalah kita punya agama yang berbeda, tapi kita saling menghormati. Itu yang disebut dengan unity in diversity. Gitu kan. Jadi
kesatuan dalam perbedaan. Kalau kita menyamakan agama, malah kita berkelahi nantinya. Sama dengan kakak adik di rumah itu, misalnya saya punya 2 anak laki-laki, itu berbeda karakternya. Nggak mau dibandingkan. Masing-masing beda. Tapi perbedaan itu justru menjalin kekompakan. Gitu. Kalau di Islam itu diceritakan bahwa Allah menciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk bersatu, untuk saling mengenal. Gitu. Jadi memang Tuhan itu tidak menciptakan manusia itu sama, gitu. Oleh karena itu jangan menganggap sama kita dengan orang lain. Tapi perbedaan yang ada itu tidak perlu membuat kita bercerai-berai, gitu loh. Itu intinya sih. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama kan sama lah, itu yang nggak toleran tuh yang begitu, pernyataan itu nggak toleran namanya. Tapi kita harus tegas mengatakan kita punya agama yang berbeda, tetapi kita tetap bersatu. Gitu. Itu yang lebih penting gitu kan. Kalau sama kalau selera makan aja beda kok. Gitu kan. Nah, yang kedua, solidaritas yang berdasarkan kesantunan, civility, yang memuat pembawaan yang ramah, sikap hormat dan sopan. Kalau ini begini maksudnya. Kalau posisi kita memberi, maka berilah dengan baik gitu. Jangan memberi sambil memaki gitu ya. Bagi yang makanya kan yang benar itu yang kaya dermawan, yang miskin tahu diri gitu. Itu dua-duanya masuk surga itu. Ngerti nggak maksudnya? Yang kaya itu dermawan, dia bagi gitu. Tapi dia nggak sesumbar gitu. Nggak ngungkit-ngungkit, bagi aja. Yang miskin nggak mau minta. Gitu loh. Minta adalah sesuatu yang mengurangi kehormatan. Jadi namanya gitu, yang miskin tahu diri, yang kaya baik hati. Selesai. Yang repot itu kan yang kaya sombong, yang miskin nggak tahu diri. Nah, udah itu. Jadi yang betul tuh, jadi dua-duanya baik. Gitu kan. Miskin kalau sabar, baik. Kaya baik hati, baik. Dua-duanya baik. Gitu. Jadi jangan miris kalau kita miskin, nggak masalah. Tapi miskin tuh harus sabar. Gitu. Kalau Anda kaya, harus dermawan. Kalau nggak ada gunanya harta Anda. Gitu kan. Oke. Nah yang ketiga, sistem politik yang dilandasi tertib hukum, kepedulian terhadap kesejahteraan umum, dan keseimbangan antara hak pribadi dan umum. Nah, kalau ini bicaranya sistem politik, demokrasi yang kita anut itu, sistem politik apapun yang kita anut, tetap harus mentaati hukum. Itulah bahasa gampangnya ya. Sistem politik yang apapun yang dianut, tetap peduli terhadap kesejahteraan umum. Jangan sistemnya demokrasi, tapi rakyatnya miskin. Itulah kurang lebih gitu ya. Nah yang ketiga, sistem politik apapun yang kita anut, menjaga hak pribadi dan umum. Gitu loh. Jangan sampai hak-hak pribadi terbengkalaikan. Jangan juga hak umum tidak dibela. Gitu. Jadi keseimbangan antara hak pribadi dan umum. Itu setiap warga negara harus memiliki kesadaran kaitan dengan identitas tadi. Sampailah kita kepada slide terakhir. Oh, belum ya? Sambil jalan ya. Unsur-unsur identitas nasional, suku, bangsa, agama, budaya, bahasa, ini adalah unsur-unsurnya gitu kan. Nah, kalau yang ini yang senang saya omongin adalah tentang bahasa ini. Jadi kita itu harus menjaga bahasa daerah kita masing-masing. Dirawat supaya nggak hilang, sayang gitu. Saya walaupun sudah 30 tahun lebih merantau ke Jakarta, saya masih bisa bahasa Lampung. Kalau bahasa Sunda, saya seminggu tinggal di Sunda bisa ngomong Sunda saya. Gitu. Fauziah, bahasa daerah apa yang dipakai? Saya biasanya Sunda kalau ke Jawa, tapi Jawa nggak ngerti. Jawa apa? Jawa Tengah. Jawa Tengahnya apa? Ini Bukan Jawa inyong-inyong kan? bukan. Oh, bukan. Bukan ngapak-ngapak, bukan. Nah, Ya, jadi bahasa apapun, bahasa daerah pun, kalau saya berpendapat itu adalah khasanah
kekayaan budaya bangsa. Jangan hilang gitu. Kan ada orang yang tinggalnya di daerah, tapi di rumahnya pakai bahasa Indonesia. Gitu loh. Menurut saya itu nggak apa-apa bahasa ibunya bahasa daerah. Pas dia sekolah, mulai kenal tuh bahasa Indonesia, kan gitu. Itu luar biasa loh. Pusat pengembangan bahasa itu rajin tuh mengumpulkan kata-kata dari bahasa daerah. Karena itu kekayaan bangsa. Gitu. Jadi jangan sampai hilang ya. Karena itu merupakan identitas nasional juga. Jadi saya kalau ke Lampung, saya ngomong Lampung. Nah, saudara-saudara suka bingung. Kok masih bisa? Ya bisa, saya masih jaga gitu. Gitu. Nggak tahu kalau Fania bahasa daerah apa yang Anda bisa? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, sayang sekali. Harusnya bahasa apa? Harusnya bahasa apa? Bahasa daerah apa yang Anda punya harusnya? Nggak tahu, saya nggak bisa bahasa daerah. Waduh, kasihan banget ya. Miskin Anda berarti ya. Oke, nah selanjutnya itu selingan aja ya. Selingan tapi ini penting ya. Jadi bahasa daerah itu jangan dihilangkan. Kan ada orang agar nasionalisme kita tinggi maka kita hilangkan bahasa daerah, jangan. Gitu. Tetapi kalau di ruang publik Anda harus berbahasa Indonesia. Di ruang publik. Walaupun Anda bertiga bahasa Jawa, tapi kalau ada di ruang seminar jangan pakai bahasa Jawa. Gitu. Tapi kalau di rumah Anda hanya berdua saja, itu nggak apa-apa. Untuk memelihara. Karena bahasa itu kalau nggak dipakai, lupa. Nah, ini faktor-faktor pembentuk ya. Primordialisme, keagamaan, tokoh pemimpin bangsa, sejarah bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau di sini nih, mungkin tokoh yang saya ingin ceritakan sedikit ya. Sebuah bangsa itu akan kuat kalau tokohnya mumpuni ya. Bung Karno itu tokoh yang luar biasa ya, bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Gitu. Karena kemampuan orasinya yang bagus gitu kan. Nah, itu penting. Setiap bangsa itu pasti punya tokoh yang mempersatukan. Jadi kalau Indonesia itu ya proklamator itu yang contoh paling nyata ya. Soekarno-Hatta, Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno Bung Hatta itu sempat pisah ya. Tahun 1956 itu dia pecah Dwi Tunggal itu, tapi tetap komunikasi mereka tetap baik. Gitu. Ya. Karena kalau udah tokoh besar itu kan memang nggak gampang ngambek, nggak gampang apa istilahnya itu ya, baper enggak gitu kan. Mungkin berbeda pandangan, tapi ya tetap diberikan masukan. Bung Hatta itu bahkan bersurat ke Bung Karno. Ditulis dalam buku namanya Demokrasi Kita. Itu kumpulan surat Bung Hatta untuk Bung Karno. Dan Bung Karno menjawab itu. Gitu. Jadi kalau kita mau belajar bagaimana tokoh-tokoh bangsa kita itu bersilaturahmi, berkomunikasi dengan baik. Berbeda politik, nggak apa-apa, tapi tetap bersilaturahmi. Kalau kita mikirin kepentingan pribadi, ya nggak akan pernah jadi tokoh besar. Gitu. Oke? Nah, ini juga menjadi bergesernya nilai-nilai gitu kan. Nah, terakhir karena saya harus ke kampus ya, masih di rumah soalnya. Nah, ada 5 nilai-nilai yang dikembangkan dalam membangun jati diri bangsa. Pertama, jujur. Jujur ini mudah diucap, susah dilaksanakan, tapi tetap harus diperjuangkan. Gitu. Sehebat Anda apapun, kalau Anda nggak jujur, hilang. Gitu. Ini bicara soal integritas. Ya. Gitu. Lalu keterbukaan. Keterbukaan itu adalah yang disebut dengan open mind. Ya. Jadi bagaimana terbuka kepada perkembangan teknologi, perkembangan zaman, perkembangan masyarakat. Kita terbuka. Tidak jumud, tidak taklid. Taklid itu nurut tanpa ada pembahasan. Terbuka. Sekarang kan zamannya terbuka itu. Lalu berani mengambil resiko. Bung Karno, Bung Hatta itu kalau nggak berani mengambil resiko, kita nggak akan merdeka. Nyaman semua. Nggak mengambil resiko. Nah, itu nggak akan
nggak akan membangun. Lalu bertanggung jawab. Oke, bagaimana apapun yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau saran saya sebagai kepada laki-laki itu, jadilah laki-laki yang bertanggung jawab. Gitu. Jangan dibalik. Gitu. Kalau perempuan nggak perlu ngomong begitu. Kalau perempuan itu adalah jadilah perempuan yang menjaga kehormatannya. Jadi kalau laki-laki, cari perempuan yang bisa menjaga kehormatannya. Kalau perempuan cari laki-laki, carilah laki-laki yang bertanggung jawab. Gitu. Lalu berbagi untuk sesama. Nah, kalau 5 nilai ini bisa dikerjakan, maka kita tidak akan kehilangan jati diri bangsa. Apakah ini bisa dicapai? Bisa. Apakah sulit? Iya. Kalau kita melihat masih ada koruptor, nah udah jelas tuh. Koruptor itu mungkin di sini dia berani ya, yang nomor 3 kan, berani mengambil resiko. Tapi dalam arti negatif. Kan gitu. Masih ada orang yang memberikan informasi hoax gitu kan, mungkin ininya belum dibina. Bertanggung jawab atau enggak. Jadi kita punya potensi menjadi bangsa yang besar sebetulnya. Tapi ya kita harus mengembangkan nilai-nilai yang bisa membangun jati diri bangsa. Kalau kejujuran sudah hilang, gitu kan, yang adanya ketertutupan, nggak berani ngambil resiko, cuek bebek, nggak mau tanggung jawab, pelit banget gitu kan, ya kita akan kehilangan jati diri. Gitu. Jadi seseorang itu dalam keadaan yang luar biasa, dia akan diuji, jujur atau enggak. Kalau dalam keadaan normal, kita nggak tahu orang itu. Tapi dalam keadaan yang luar biasa, maka akan teruji. Kalau di film-film pahlawan itu, kebersamaan atau persahabatan itu akan diuji pada saat menghadapi masalah. Misalnya begitu. Ya. Sama juga sebagai bangsa itu, akan diuji dengan krisis-krisis, bisa nggak kita mengatasi masalah. Gitu. Kalau kita bisa mengatasi masalah, kita akan menjadi bangsa yang besar. Gitu. Bukan hanya besar jumlah, gitu, tapi besar kapasitas. Ikut saja, ikut negara-negara mana yang bisa menjadi contohnya. Kalau bisa kita memberikan contoh kan gitu. Saya kira itu ya untuk hari ini. Saya masih ada waktu 7 menit bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada? Enggak ada? Oh, saya berarti belum laku ngomong di sini ya, karena kalau Anda jadi dosen, jadi guru, jadi instruktur, jadi pelatih, jadi motivator, itu akan senang kalau setelah menyajikan materi ada yang merespon. Gitu. Saya juga begitu. Nah, jadi mungkin belum nyaman ya, karena memang di pertemuan-pertemuan begini kan sangat formal gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan lihat pada saat diskusi minggu depan ya. Mudah-mudahan kondisi kita bisa lebih baik dan tidak bentrok-bentrok jadwalnya. Oke, masih saya tunggu, ada yang ingin merespon? Ya, baik. Kalau nggak ada, difoto dulu Fauzia sebagai dokumentasi. Seperti biasa, Fauzia punya kewajiban untuk merangkum apa yang dibahas pada hari ini, termasuk jumlah yang hadir, yang nggak hadir gitu kan, supaya kita punya rekam jejaknya. Oke? Dokumentasi dulu ya. Oke. Slide 1, 2, 3. Lanjut slide 2.
Iya. Ya udah. 1, 2, 3. Ya, itu Sabira matanya kemana ya? Nih, di foto matanya lihat-lihat kemana-mana, lihat apa gitu kan? Pasti lihat cowok ganteng ya. Baik, saya kira hari ini cukup dulu ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, bisa menimbulkan insight ya, pikiran-pikiran baru. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa ini semua adalah dalam rangka mendidik kita semua menjadi warga negara yang baik, yang cerdas dan bertanggung jawab. Ya. Jadi negara ini butuh warga negaranya yang baik, cerdas dan bertanggung jawab. Nggak hanya cerdas gitu, tapi juga baik dan bertanggung jawab. Sehingga negara ini bisa tegak didukung oleh warga negaranya, khususnya oleh generasi muda, Anda semua. Kalau saya kan generasi lama ya, Anda kan katanya generasi milenial, saya mungkin termasuk generasi kolonial kali gitu kan. Nah, yang akan lanjut adalah Anda, nah generasi lama ini akan selesai. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.